Halo guys, kali ini kita kembali dengan sebuah alur cerita film. Sebuah film Jepang yang dirilis tahun 2019. Cerita film ini menceritakan seorang pria yang depresi jika di Jepang dikenal sebagai Hikikomori. Pria ini mengunci dirinya sebuah kamar sambil menghitung kapan waktu dia mati. Namun kapankah dia mati masih belum kunjung datang. Ia merasa bahwa hidup sudah tidak berguna. Dengan menatap langit ia mencoba menggantung dirinya. Namun upaya bunuh dirinya gagal. Ketika mulai tidak sadarkan diri, ia melihat sebuah cahaya. Dia kemudian menggapai cahaya itu sambil mencoba menggapai asal cahaya itu. Dari sebuah lubang di balik dinding, dia melihat seorang bidadari. Tertegun dengan kecantikan wanita yang dilihatnya, ia pun tidak mampu mengedipkan matanya. Hari berganti, ia terus memandang wanita itu melalui sebuah dinding di kos-kosannya. Setiap hari ia memandangi wanita itu. Pada suatu hari dia begitu terpesona melihat gadis itu membuka bajunya. Dengan rasa penasaran ia mencoba melanjutkan intipannya sampai di depan rumah karena dari posisi kamarnya ia tidak bisa melihat gadis itu. Tanpa ia sadari perbuatannya dilihat oleh seorang gadis berada di lantai bawah. Wanita itu ternyata sedang mencoba mengetuk pintu kos kakaknya, namun sang kakak tidak keluar rumah. Melihat sebuah makanan yang ditinggal gadis itu, pria yang kelaparan kemudian mencuri makanan yang ada di depan pintu kos orang lain. Tanpa ia sadari aksi mencurinya dilihat gadis tetangganya itu. Kemudian tanpa menghiraukan apa yang dilakukan si pria, wanita itu menanyakan, "Apakah kamu tinggal di kos-kosan ini?" Lalu pria itu menjawab, "Ya, aku tinggal di sebelahmu." Lalu wanita itu menjawab, "Oh, senang bertetangga denganmu." Adegan pun berlanjut dengan sang gadis yang mengajak pria tidak normal itu untuk pergi ke kosnya untuk memakan sebuah makanan. Wanita itu pun memasakkan sebuah makanan untuk pria itu. Adegan pun berlanjut dengan mereka berdua yang makan makanan itu bersama. Setelah makan, sang pria dengan penuh semangat mengatakan bahwa wanita itu mengajakku ke rumahnya lagi katanya. Hari pun berganti, sang pria penuh semangat. Sambil menggosok gigi ia memandangi wanita itu. Setiap hari wanita itu mengajaknya makan bersama di rumah sang gadis. Hidup sang pria berubah dengan kehadiran sang gadis. Sebelumnya pria yang hendak bunuh diri itu, hidupnya kini telah berwarna penuh kebahagiaan. Rasa untuk bunuh diri pun hilang. Namun sang pria bingung mengapa bidadari cantik itu mau berteman orang yang tidak normal seperti dirinya. Ia pun depresi memikirkan hal itu. Di suatu kesempatan saat makan ia bertanya, "Mengapa kau bega itu baik padaku padahal aku orang yang tidak berguna? Hanya sebuah sampah masyarakat." Wanita yang manis itu kemudian menjawab, "Kau kan menemaniku makan, itu sudah cukup bagiku karena aku juga kesepian." Namun sang pria kemudian mengatakan, "Lalu apa hubungan kita ini? Karena aku selalu makan di rumahmu. Tidak mungkin kita selalu makan bersama." Lalu dengan manis wanita itu menjawab, "Jika hubungan kita baik-baik saja maka semuanya aman." "Benarkan," kata sang gadis. Adegan pun berganti. Pria itu bersumpah bahwa dia tidak akan mengintip sang wanita lagi dari rumahnya. Pria itu kemudian merasa depresi. Apakah tindakannya benar dan masih ragu dengan sumpahnya? Akhirnya dia tidak tahan juga setelah mendengar sebuah suara dari kamar sebelah. Lalu pria itu kemudian mengintip. Namun yang ia lihat bukanlah hal biasa. Nampak seorang pria dewasa berumur bersama sang gadis. Sang pria kemudian mengatakan tidak mungkin itu kekasihnya. Karena kondisi hujan, gadis itu menggunakan sebuah jas hujan. Namun ketika seorang pria mencoba memeluk gadis itu, wanita itu kemudian membunuhnya dengan cara yang sadis menggunakan sebuah pisau cutter. Pria itu kemudian tewas dengan posisi leher yang tersayat. Sang pria pun sangat kaget melihat sesuatu yang luar biasa. Tanpa berkedip ia memperhatikan gadis itu tertawa manis setelah membunuh seorang pria. Namun tiba-tiba pandangannya tertutup buku yang jatuh dari rak buku sang gadis. Ia kemudian mengatakan, "Ini tidak mungkin. Mungkin aku salah lihat," katanya. Adegan kemudian berganti dengan kedatangan sebuah mobil van. Tampak beberapa orang mulai berdatangan menuju rumah sang gadis dengan beberapa peralatan. Sang pria kemudian merasa bingung dan mulai bertanya, "Apakah yang kulihat ini nyata?" ucapnya. Dalam keadaan kebingungan sang pria dikagetkan dengan sebuah ketukan pintu. Ternyata wanita itu membawa sebuah makanan ke rumahnya. Dengan perasaan takut sang pria membuka pintu. Setelah membuka pintu, wanita itu mengatakan, "Sesekali aku ingin makan bersama di rumahmu." Dengan rasa bingung pria itu kemudian membiarkan gadis itu masuk. Dalam suasana gelap mereka berdua menyantap makanan yang dibawa gadis itu.
Dalam perasaan kebingungan atas apa yang terjadi, pria itu menyantap makanan dengan rasa tidak tenang. Setelah gadis itu pulang, sang pria mulai kembali membongkar lubang tempatnya mengintip. Lalu sang pria mengatakan ternyata cuma hayalanku. Lalu adegan berganti dengan sang wanita yang tampak berbicara kepada orang lain. Sang pria yang penasaran kemudian membuka pintu kamar kosnya untuk melihat siapa yang keluar dari rumah sang gadis. Ternyata itu adalah seorang wanita yang berpenampilan gelap. Adegan berganti. Di hari esoknya tampak sang gadis yang ingin berangkat ke kampusnya untuk kuliah. Sementara sang pria pergi untuk mencuci pakaian karena air di rumahnya tidak jalan dan berfungsi. Sambil mencuci ia berpikir bahwa yang terjadi tadi malam itu mungkin hanya mimpi katanya. Hari berlalu, malam pun datang. Tampak sang pria tengah menyalakan lilin dengan penuh rasa bahagia. Namun apa yang dilihatnya kembali terjadi, sang gadis melakukan pembunuhan kepada pria yang dibawa ke rumahnya. Kaget bahwa yang dilihatnya nyata, pria itu berteriak. Ternyata gadis itu telah sadar bahwa sang pria mengintipnya. Karena takut, sang pria lari ketakutan. Dengan terus dikejar-kejar oleh gadis itu. Namun ia mengalami jalan buntu. Dengan mengacungkan pisau, sang gadis mengatakan, berapa lama sudah kamu melihatku dari lubang itu? Apakah kau ingin dibunuh? Kata sang gadis. Kata si pria, ya aku memang ingin mati, jadi silahkan untuk membunuhku. Lalu sang pria dengan tulus mengatakan bahwa aku mencintaimu. Jadi tidak apa aku dibunuh olehmu. Sang pria pun dengan pasrah menyerahkan diri untuk dibunuh. Namun sang gadis mengatakan, kau adalah orang yang menarik. Lalu sebenarnya apa yang kau inginkan? Sang pria mengatakan, jika boleh aku menjadi kekasihmu. Sang wanita mengatakan, baiklah. Lalu hubungan aneh ini berlanjut antara seorang manusia tidak berguna dengan gadis psikopat yang suka membunuh orang. Hari berganti. Di hari berikutnya sang pria kemudian tampak bercengkrama dengan tetangganya. Di dalam rumah sang pria, sang wanita kini telah menjadi kekasihnya. Wah, kau dapat melihat semuanya, kata sang gadis. Apakah kita boleh berpacaran, kata sang pria. Tampaknya kita tidak cocok. Lalu sang gadis mengatakan, apakah yang kamu suka dariku? Sang pria mengatakan, segalanya, atas apa yang dalam hidupmu aku menyukainya. Kehidupan sang pria kini berubah, ia mulai dengan suatu perubahan. Sang pria mulai bekerja di sebuah swalayan. Dengan pacar barunya, pria itu menolongnya membawa sebuah open ke kampusnya. Dalam perjalanan membawa open ke laboratorium, seorang mahasiswa bertanya, siapakah pria di sampingmu itu? Wanita itu menjawab, ia adalah kekasihku. Dengan pernyataan sang gadis, para pria pun merasa bingung dan frustasi. Adegan berganti ke dalam kelas. Sang pria berteriak bahwa ia akan menjadi pria yang pantas untukmu. Lalu dengan manis wanita itu mengatakan, aku ini pembunuh loh. Masih aktif, bukan mantan pembunuh. Jadi aku bukan wanita biasa. Hai, kali ini bagian sensor ya, karena di dalam film wanita itu terus membunuh orang tanpa henti di depan sang pria. Hei, kata sang pria, kau ini membunuh semua orang yang kau lihat dimanapun dan siapa saja. Apakah kau punya masalah kepada mereka? Memangnya kenapa, kata sang wanita, membunuh ya, membunuh semuanya sama saja. Ya, walaupun dalam membunuh aku memiliki aturan tertentu dan membuat sebuah daftar semua target yang kubunuh. Adegan pun berganti dengan sang pria yang bekerja paruh waktu. Lalu setelah pulang dari paruh waktunya, pria itu menemui seorang tetangganya yang tinggal di bawah rumah. Tetangganya ini merupakan seorang pecinta kucing. Dalam perjalanan pulang membeli es krim, sang pria bertemu kekasihnya di sebuah taman bermain anak. Hari berlalu di swalayan, tampak sang pria kini telah melunasi semua tagihan yang belum dibayarnya. Dalam menjaga toko, tiba-tiba datang seorang pembeli. Ternyata pembeli itu adalah adik dari tetangga yang ada di bawah rumah kosnya. Hari pun berganti malam, sang pria dengan santainya melihat ke dalam lubang. Namun kekasihnya ternyata belum pulang ke rumah. Di dalam lubang tertulis sebuah buku. Aku pulang jam 10 malam. Tepat pukul 10 malam, sang gadis dengan tenang membunuh tetangganya yang merupakan pecinta kucing. Sang pria berteriak, jangan membunuhnya, ia adalah pria baik. Tanpa menghiraukan peringatan si pria, sang gadis dengan mudahnya membunuh pria itu. Karena rasa penasaran, pria itu bergegas mendatangi rumah sang gadis untuk melihat tim yang membersihkan rumah sang gadis dari aksi pembunuhannya. Lalu wanita itu menjelaskan bahwa kami adalah orang-orang yang membersihkan tempat perkara pembunuhan. Dan menjelaskan satu persatu bagaimana cara gadis psikopat itu tetap aman dan tidak diketahui orang lain dalam membunuh. Lalu sang pria bertanya, mengapa tetanggaku harus dibunuh?
Sang wanita kemudian mengatakan daripaku ceritakan lebih baik kau lihat sendiri alasan mengapa tetanggamu harus dibunuh. Adegan berganti di rumah sang tetangga ternyata di dalam rumahnya terdapat berbagai macam barang untuk melakukan percobaan praktek kekejaman terhadap kucing. Bingung atas apa yang terjadi pria itu kemudian merasa tidak enak badan. Mentalnya tidak cukup kuat terhadap apa yang ia saksikan dan lihat. Di luar sang gadis memanggilnya dan mengetuk pintu namun sang pria mengabaikannya. Dan sang gadis dengan penuh usaha memanjat balkon rumah kos-kosan mereka. Dengan manis gadis itu tidur di samping pria. Namun sang pria tampak menolak. Dan dengan marah ia mengatakan bahwa membunuh orang itu tidak benar bukan. Lalu kata sang gadis apa yang benar? Bukankah kau melihatnya membantai semua kucing? Atau kau bersimpati kepadanya karena dia merupakan kenalanmu? Lalu sang gadis mengatakan memangnya ada orang yang boleh dibunuh dan yang tidak dibunuh. Lalu sang pria mengatakan aku hanya tidak ingin melihatnya saja. Lalu sang wanita menjadi marah dan kemudian pergi dari rumah sang pria. Adegan berganti dengan kedatangan adik sang pria yang dibunuh kekasihnya. Dengan rasa bersalah sang pria enggan bertemu wanita itu. Namun adik pria yang dibunuh semalam bersikuku untuk menanyakan apakah kamu melihat kakakku. Lalu wanita itu mengatakan bahwa sang kakak tidak pernah pulang. Namun percakapan mereka terhenti karena kedatangan sang kekasihnya yang memperhatikan percakapan mereka berdua. Lalu sang pria dengan khawatir mengatakan bahwa, apakah kau akan membunuhnya? Dengan sinis sang kekasih pergi. Karena takut ketahuan sang pria mengatakan bahwa ia akan datang lagi pada hari Rabu. Kau yakinkan kata sang pria tidak akan membunuh gadis itu. Lalu kekasihnya mengatakan, aku membunuh juga punya aturan ya jadi aku tidak akan membunuhnya. Adegan berganti dengan sang adik yang berusaha mencari keberadaan kakaknya. Bahkan sang adik mengatakan bahwa akan melapor kepada polisi. Mendengar kata polisi sang pria sangatlah terkejut. Dan dengan semangat gadis itu mengatakan maukah kamu mempertemukanku dengan pemilik kos? Lalu sang pria mengatakan oke. Baiklah. Karena takut atas apa yang dilihatnya malam sang pria kemudian memalingkan wajah. Ternyata kamar tetangga itu sudah dibersihkan dan dibuat sebuah alibi bahwa sang kakak telah bepergian ke suatu tempat. Dalam perjalanan pulang sang pria melihat bahwa kekasihnya sedang berbincang-bincang dengan seorang pria tidak dikenal. Adegan berlanjut dengan sebuah makan malam. Memberanikan diri sang pria kemudian bertanya apakah kau bertemu seseorang sebelum pulang. Lalu sang gadis mengatakan, ya aku ketemu banyak orang. Lalu dengan berteriak pria mengatakan, kamu merencanakan sesuatu yang disembunyikan bukan? Kamu punya rencana untuk menyingkirkanku bukan? Dengan marah kekasihnya mengatakan bukankah kamu bersama gadis itu dengan bodohnya kamu membantunya? Di adegan ini kita disuguhkan dengan adegan cemburu satu sama lain. Yang dimana sang pria cemburu ketika wanitanya digoda dan sang gadis yang cemburu dengan kedekatan kekasihnya dengan gadis tetangga. Dengan marah sang gadis merapikan makanan. Untuk menenangkan sang gadis pria itu kemudian memeluk kekasihnya. Namun sang gadis menolak untuk dicium dengan mengancam akan membunuh sang pria. Adegan berlanjut dengan adegan sebuah klub bandar obat-obatan terlarang. Mereka mengancam gadis itu untuk bergabung dengan mereka dan mengancam bahwa mereka tidak terima atas perbuatan sang gadis yang membunuh rekan-rekan mereka. Dengan sebuah ancaman gadis itu terhenti. Mereka menyebut nama kekasihnya. Aku akan mengambilnya darimu kata pria itu. Adegan berganti dengan kepulangan sang pria dari toko swalayan tempat dia bekerja. Ternyata sang gadis yang khawatir menunggu sang pria untuk pulang. Di depan pintu mereka berjumpa dengan gadis yang merupakan adik dari tetangga mereka. Setelah menikmati minuman gadis itu kemudian tidak sadarkan diri. Gadis itu tidak sadarkan diri karena sudah diberikan sebuah obat. Kekasihnya menghentikan aksinya untuk membunuh gadis itu. Dengan terus memohon sang pria berusaha menghentikan wanitanya untuk membunuh gadis yang telah tidak sadarkan diri. Kau kan punya aturan tidak akan membunuh orang lain tanpa sebab. Biarkan saja kata kekasihnya aku sudah tidak peduli lagi. Namun sang pria dengan terus memohon. Berhentilah membunuh. Kalau begitu kata sang gadis kamu saja yang membunuhnya. Aku tidak bisa kata sang pria. Wanita yang hendak mereka bunuh kita telah sadarkan diri. Dengan berpura-pura sang pria memberikan minuman pada sang gadis telah sadar itu. Dengan baik hati si pria menawarkan untuk mengantar gadis manis itu ke stasiun kereta. Namun tidak terduga sang gadis dengan tulus mengatakan bahwa ia menyukai sang pria. Sang pria pun sangat kaget. Namun adegan manis seperti gula ini terhenti dengan kedatangan tim pembersih mayat.
Sang gadis pembunuh kini pun mulai berubah dimulai menunjukkan sifat manis dan manusiawinya. Hari berlalu janji temu antara sang pria dan gadis imut itu pun tiba. Mereka duduk di sebuah kafe membicarakan bagaimana tanggapan sang pria atas ungkapan cinta gadis imut itu. Namun sang pria mengatakan bahwa aku dengan sungguh hanya membantumu untuk menemukan kakakmu dan tidak ada perasaan lain. Namun dengan putus asa gadis imut itu mengatakan tolong pikirkan sekali lagi. Aku akan menunggumu esok pukul 8 malam. Dalam perjalanan pulang sang pria jalan dengan lunglai dan tiba orang-orang tidak dikenal menculiknya. Adegan berganti dengan sang pria yang diancam. Sang pria diancam untuk membawa kekasihnya ke markas sebuah kelompok tidak dikenal itu. Ternyata kelompok itu merupakan musuh sang gadis. Untuk sebagai tanda mereka melukai wajah sang pria. Sang gadis melihat pria itu pulang. Ternyata sang pria berusaha menutupi luka di wajahnya agar kekasihnya tidak khawatir. Namun sang gadis bertanya ada denganmu. Sang pria menjawab, tidak ada yang terjadi. Apakah mereka yang berbuat ini kepadamu? Aku akan membunuh mereka. Sang pria menghentikan aksi sang gadis. Dengan tulus si pria mengatakan kamu harus berhenti membunuh. Aku sangat mencintaimu. Dengan tulus aku bahkan rela mengorbankan nyawaku. Namun sang gadis mengatakan jalanku adalah sebagai seorang pembunuh. Kita tidaklah cocok. Masa depanku tidak ada dalam masa depanmu hubungan kita berakhir di sini kata sang gadis. Selama bekerja paruh waktu sang pria tampak lesu memikirkan kandasnya hubungan dengan kekasih cantiknya. Namun ketua tim pembersih mayat datang untuk menyemangati sang pria supaya lebih bersemangat. Dengan rasa sedih sang pria pulang dengan menatap pintu kos kekasihnya. Adegan berganti kita ditampilkan dengan sang gadis yang menangis dan sedih tampak sang gadis duduk di sebuah tangga dengan perasaan yang tidak menentu jam menunjukkan pukul 8 malam sang pria pun hendak pergi menemui gadis imut itu. Sebelum pergi ia kembali melihat lubang. Namun ia sadar akan ingatannya bahwa kekasihnya selama membunuh ternyata juga merasa iba dan menangis dalam membunuh. Dan dari sini kita ketahui bahwa ternyata sang gadis membunuh pria-pria itu atas suatu alasan karena tindak kejahatan mereka. Sadar akan ingatan itu sang pria berlari untuk menyerahkan diri dan bertarung kepada kelompok penjahat itu. Dalam perjalanan dia bertemu sebuah kotak telepon dan segera memberitahu gadis imut bahwa ia tidak akan menjadi kekasih gadis imut itu. Namun sang pria dengan ceroboh mencoba melawan kelompok penjahat itu namun dengan bodohnya sang pria akhirnya kalah dan dipukul habis-habisan. Tiba-tiba lampu padam dan sebuah bom gas diledakkan. Sang gadis datang dengan 2 pisau cutter dan membantai mereka semua. Adegan pertarungan ini sungguh sadis ya jadi saya akan menyensor semuanya karena sangat brutal teman-teman. Di akhir adegan pertarungan sang gadis menyatakan bahwa aku juga mencintaimu dan membiarkan sang pria menciumnya. Namun sesuatu hal luar biasa terjadi sang gadis menusuk sang pria dengan mengatakan bahwa aku sangat ingin membunuh orang yang kucinta. Dengan berdarah-darah sang pria pun terjatuh dan tak bisa bangkit. Pria pun tak sadarkan diri dan akhirnya adegan berlanjut dengan adegan bahagia. Dengan terlatih sang pria berjalan. Imutnya kata sang pria. Dan kepala tim pembersih mayat mengatakan kalian memang benar-benar cocok. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita film ini adalah tetap mencintai kekasihmu apapun terjadi sekalipun dia seorang psikopat. Tamat. Sampai jumpa di video berikutnya.